Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Sofian. Saya ingin menjawab ujian akhir semester genap mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas R01. NPM saya genap, berarti saya mengerjakan soalnya yang nomor genap. Ada 4 tujuan dari audit sistem informasi menurut Weber 1999. Yang pertama, A. Mengamankan aset. Aset itu mencakup perangkat keras, perangkat lunak, fasilitas manusia, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Masa aktif ini juga harus dilindungi dengan memasang pengendalian internal. Perangkat keras bisa rusak karena unsur kejahatan ataupun hal lain. Perangkat lunak seperti file data bisa hilang, dicuri. Peralatan pendukung dihancurkan. Yang B. Menjaga integritas data merupakan konsep dasar audit sistem informasi. Integritas data berarti data tersebut memiliki atribut kelengkapan, sehat dan jujur, kemurnian dan ketelitian. Yang C. Menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif apabila sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Yang D. Mencapai efisiensi sumber daya. Suatu sistem sebagai fasilitas pemrosesan dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Selanjutnya, jawaban soal berikutnya, langkah-langkah mengaudit sistem informasi Windows. Yang A. Teknik mengaudit sistem operasi pada Windows. Jadi dimulai dari komponen dasar, audit server Windows, dan mencakup audit untuk klik Windows. Yang pertama, sejarah singkat pengembangan Windows. Yang kedua, Windows esensial, belajar tentang host target. Yang ketiga, bagaimana mengaudit server Windows. Selanjutnya, bagaimana mengaudit klien Windows. Selanjutnya, alat sumber daya untuk meningkatkan audit Windows Anda. Yang B. Latar belakang. Microsoft bekerja sama mengembangkan operasi sistem 2 di awal tahun 1990, namun Windows dan IBM memberhentikan kerjasamanya, sehingga Microsoft merilis Microsoft NT pada Juli 1993. Windows NT ini menjadi acuan dalam pengembangan server Microsoft. Windows NT memiliki target pasar untuk perusahaan dan organisasi. Kemudian Windows NT ini berevolusi Windows ke Server 2003 lalu menjadi Windows Server 2008. Karena banyaknya versi dalam sistem operasi, maka disarankan untuk auditor membiasakan dengan beberapa sistem operasi mulai dari utilitas, pengkodean, dan mengetahui titik kelemahannya. Selanjutnya yang C. Windows Audit Essential. Untuk Windows Auditing Essential membutuhkan pemahaman dasar tentang komponen Windows. Selain itu, peran Anda sebagai auditor dan penasehat memahami bagaimana audit mampu menangkap dengan baik pada sebuah platform Windows. Selanjutnya yang D. Command line tips. Command line ini memungkinkan Anda untuk mengakses beberapa utilitas seperti is, site, grep, more, dan cut. Memungkinkan untuk membuat skrip berdasarkan binary yang di mana binary tersebut terletak di direktory bin untuk manipulasi output teks dari utilitas Windows standar atau biasa. Selanjutnya yang E. Essential Command Line Tools. Baris perintah ini untuk perlindungan terhadap malware. Tidak semua alat ini bekerja dengan baik. Selanjutnya yang F. Common Command, di mana untuk menyajikan daftar alat baris perintah yang digunakan. Yang G. Server Administrator Tool. Memungkinkan klien Windows 7 untuk mengolah peran dan fitur yang berjalan pada sistem operasi Windows 2003-2008. Audit adalah bagian dari infrastruktur. Alat ini mungkin berguna. Memungkinkan administrator untuk melakukan fungsi manajemen server jarak jauh dan mencakup alat. Selanjutnya yang H. Melakukan audit. Kunci sukses audit server Windows adalah atau klien adalah untuk meninjau host dengan sendirinya dan bersama dengan banyaknya kemungkinan koneksi lain yang lewat data dari loss. Langkah-langkah audit berikut hanya fokus pada host dan tidak mencakup alasan ekstensif data aplikasi overplaying atau hubungan kepercayaan dengan sistem luar. Juga tidak tertutup adalah input data dan metode perhitungan data atau validitas Anda
akan menangani ini basis per host menggunakan teknik dan alat yang tercakup di bagian lainnya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.